Sebelumnya, lo pernah dengar gak sih istilah altruism? Atau ngebantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan? Kalau kita bisa ngebantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan, itu keren banget bro. Tapi, kalau kebaikan itu berlebihan atau malah bikin diri sendiri rugi, gimana ya? Oke, ngomongin altruism yang selalu kelihatan baik di mata orang. Kali ini kita akan bahas dampak negatif dari kebaikan yang kelewatan, alias altruism yang berlebihan. Ternyata nih, kebaikan juga bisa bikin masalah bro. Nah, kenapa gue bahas ini? Karena gue juga ngerasain itu dan menurut gue, dampaknya benar-benar gak sehat buat kita sendiri bro. Altruism itu ibaratnya kita jadi sosok pahlawan dalam dunia kebaikan. Tapi, pernah gak lo mikir, apa yang akan terjadi kalau kita jadi kebaikan-kebaikan terus tanpa henti? Apa dampaknya buat kita sendiri? Nah, kita akan bahas ini lebih lanjut, jadi stay tune bro. Ya, yang pertama, lo akan kehilangan diri sendiri. Lo pasti setuju kalau kebaikan itu memang penting banget. Tapi coba bayangin bro, gimana jadinya kalau lo bener-bener terlalu baik? Apalagi kalau sampai lo lupa sama diri sendiri. Rasanya tuh kita kayak robot yang cuma tahu bantuin orang terus, ya nggak? Nah, ini nih yang namanya kehilangan diri sendiri. Gue kasih contoh nih, misalnya, lo sibuk bantuin temen lo mulu, tapi tiba-tiba lo lupa sama mimpi dan keinginan lo sendiri. Waduh, nggak banget kan? Jadi, altruism yang over itu bisa bikin kita kehilangan esensi diri sendiri bro. Nah, udah mulai kebayang belum nih? Gimana sih kebaikan yang bisa bikin masalah? Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Coba bayangin kalau lo ini tipe orang yang suka nolong orang terus. Nah, kadang-kadang orang-orang di sekitar lo itu bisa jadi terlalu nyaman dan merasa tergantung sama kebaikan lo. Misalnya nih, lo ngebantu orang lain, terus mereka mikir gini, pasti lo mau bantu lagi nih. Mereka nggak mikirin apakah lo punya batasan atau enggak. Ini yang namanya ketergantungan orang lain. Lo jadi kayak pusat kebaikan bro, dan orang-orang nempel terus sama lo tanpa mikirin apakah lo lagi ada masalah atau lagi butuh waktu buat diri lo sendiri. Dan akhirnya, lo bisa jadi terjebak dalam lingkaran yang bikin lo kehabisan energi buat diri lo sendiri. Padahal, ini kan yang mau kita hindarin. Jadi, walaupun lo baik hati, tetap penting buat punya batasan bro. Biar lo juga bisa jaga kesehatan mental dan waktu lo. Makanya, jangan sampai lo jadi pusat ketergantungan bro. Tetap harus punya batasan dan ingetin orang-orang di sekitar lo bahwa lo juga manusia yang punya kebutuhan sendiri. Poin ini yang sering banget kita abaikan. Ya, risiko kesehatan mental. Bayangin aja kalau lo terlalu baik hati, selalu berkorban buat orang lain tapi nggak pernah mikirin kesehatan mental lo sendiri. Maksudnya gini bro, ketika kita terus-terusan fokus bantu orang, kadang kita lupa buat istirahat atau meluangkan waktu buat diri sendiri. Dan akibatnya bisa muncul capek yang gak ketulungan, stres yang numpuk, dan bahkan bisa sampai burnout. Ya bro, burnout itu kayak baterai yang overcharge, akhirnya bisa meledak. Ini serius bro. Kesehatan mental itu sama pentingnya kayak fisik. Kita butuh recharge, butuh waktu buat relax, dan gak selalu bisa jadi sosok pahlawan tanpa henti. Jadi, walaupun lo pengen bantu orang sebanyak mungkin, lo harus tetap ingat untuk self-care. Jangan sampai kebaikan itu malah jadi bumerang buat kesehatan mental kita sendiri. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan mental bro. Kita bisa ngebantu orang lain dengan maksimal kalau diri kita sendiri juga fit. Pelecehan kebaikan. Ini serius bro. Seringkali orang yang terlalu baik hati bisa jadi korban pelecehan kebaikan. Maksudnya gini, ketika kita siap membantu orang, ada aja orang-orang yang sengaja memanfaatkan kebaikan kita untuk kepentingan mereka sendiri. Misalnya, ada yang minta tolong, tapi setelah lo bantuin, mereka malah ngilang dan gak ada kabar. Gitu loh. Lo pernah ngerasain gak? Kalau gue, dulu sering banget bro. Bisa juga ada yang sengaja mencari orang baik buat dimanfaatin. Mereka tahu kita gak tega nolak. Jadi mereka sengaja nyari orang kayak kita buat dapetin apa yang mereka mau. Parah kan? Nah, ini yang namanya pelecehan kebaikan. Dan kadang kita harus pintar-pintar membedakan antara membantu dengan jadi bulan-bulanan orang yang gak bertanggung jawab. Jangan sampai kebaikan kita dimanfaatin bro. Kita harus tetap bijak dalam memberi bantuan. Oke, setelah kita ngobrolin dampak negatif dari kebaikan yang berlebihan,
kita harus tetap punya mindset yang seimbang, bro. Jangan sampai kita terlalu terbawa arus kebaikan sampai-sampai lupa sama diri sendiri. Jadi intinya gini, jaga keseimbangan antara membantu orang lain dan menjaga diri sendiri. Kita ini manusia, bukan robot yang memang dibuat untuk membantu tanpa batas. Banyak yang bilang gini, bantu orang itu baik, tapi jangan sampai melupakan dirimu sendiri. Jadi, sambil tetap memberikan kebaikan, jangan lupa juga untuk self-care. Pastikan lo punya waktu untuk istirahat, bersantai, dan mengejar impian lo sendiri. Ingat, kebaikan yang sejati itu nggak harus sampai merugikan diri sendiri, bro. Oke, selamat berbuat baik, tapi selalu pantau batasan dan tetap jaga keseimbangan hidup. Gimana menurut kalian, bro? Kasih pendapat kalian di kolom komentar, dan jika kalian pernah ngalamin atau ngelihat orang di sekitar kalian yang kayak tadi, share pengalaman kalian di sini supaya kita bisa belajar banyak dari satu sama lain. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video seru berikutnya. Sekian dari gue, positif, semoga bermanfaat, bro.